Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta terdapat sebuah desa bernama Wonosari. Desa ini dikelilingi perbukitan karst yang tajam bagaikan tembok alam melindungi lembah-lembah kecil di mana masyarakat hidup sederhana turun-temurun. Warga desa menggantungkan hidup dari ladang jagung, singkong, serta ternak kambing dan sapi. Suasana tampak damai seakan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun di balik ketenangan itu sebuah peristiwa mengerikan diam-diam terjadi. Tragedi itu perlahan terungkap mengguncang desa yang sebelumnya dikenal tenang. 3 bulan yang lalu seorang gadis muda bernama Siti Nuraini 18 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagi ibunya Kartini hari-hari sejak saat itu penuh dengan penderitaan dan penantian yang tak pernah usai. Aini adalah satu-satunya harta berharga setelah pernikahan pertama Kartini gagal. Beberapa tahun sebelumnya Kartini menikah dengan seorang pria bernama Slamet Rianto, seorang peternak babi hitam yang cukup dikenal di daerah itu. Slamet dikenal pekerja keras meski sikapnya kasar. Ketika Aini menghilang, Slamet justru melapor ke kantor polisi dengan wajah sedih mengaku anak tirinya pergi setelah bertengkar dengannya. Menurut Slamet, Aini gadis keras kepala muda marah dan sedang berada pada usia remaja yang sulit diatur. Ia berkata bahwa setelah dimarahi karena malas Aini pergi meninggalkan rumah. Untuk menguatkan ceritanya, Slamet bahkan menunjukkan sekarik kertas dengan tulisan tangan yang konon ditinggalkan Aini. Polisi di Gunung Kidul dipimpin oleh Ibda Bambang Santoso menerima laporan itu sebagai kasus remaja kabur dari rumah. Mereka menyebarkan pengumuman orang hilang melalui media lokal, mendatangi sekolah dan menanyai teman-teman Aini. Tetapi tidak seorang pun tahu ke mana ia pergi. Telepon genggamnya juga tidak aktif sejak hari pertama ia hilang. Penyelidikan perlahan terhenti karena tidak ada bukti tindak kriminal. Tetapi bagi Kartini tidak ada kata berhenti. Ia yakin putrinya tidak mungkin meninggalkan rumah begitu saja. Aini adalah anak baik, penurut dan penuh kasih. Hari-hari berikutnya Kartini hanya tenggelam dalam air mata. Ia mencoba meyakinkan diri pada ucapan suaminya bahwa Aini hanya ngambek dan akan pulang suatu saat. Namun minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berganti, tetap tidak ada kabar. Naluri seorang ibu menuntun Kartini pada firasat bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa anaknya. Tubuh Kartini semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung karena malam-malam penuh tangis. Dan kemudian mimpi aneh mulai datang. Selama 1 minggu penuh setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya Kartini melihat dirinya berjalan di halaman belakang rumah melewati kandang ternak menuju lubang besar tempat pembuangan limbah. Di sana ia melihat bayangan Aini berdiri dengan pakaian kompang kamping, tubuh penuh lumpur hitam, wajah pucat dan mata kosong. Suara lirih terdengar langsung ke dalam pikirannya, bukan melalui mulut sang anak. Ibu, aku sangat dingin. Tolong aku di sini di bawah lubang itu. Kartini terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya, jantung berdebar keras. Ia berusaha menepis mimpi itu mengira hanya bongga tidur dari kesedihan. Namun malam berikutnya mimpi yang sama datang lagi dan lagi, hingga akhirnya ketakutan berubah menjadi keyakinan. Kartini mulai percaya bahwa mimpi itu bukan sekadar ilusi melainkan pesan. Sebuah panggilan putus asa dari putrinya yang hilang. Sejak mimpi itu datang, Kartini tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Tubuhnya selalu bergetar ketika mengingat wajah pucat putrinya yang mungkul dalam tidur. Air matanya menetes tanpa henti dan setiap kali ia berusaha melupakan suara lirih Aini justru semakin jelas menggema dalam pikirannya. Ia mencoba mengalihkan kesedihan dengan bekerja lebih keras di ladang, memberi makan ternak, menimba air hingga mencuci pakaian sampai larut malam. Namun semua itu tidak mampu mengusir mimpi yang sama yang terus hadir malam demi malam. Awalnya Kartini mengira mimpi itu hanyalah karena kerinduan yang terlampau dalam. Akan tetapi semakin sering mimpi itu berulang, ia merasa seolah-olah itu adalah sebuah pesan. Ingatannya kembali pada percakapan terakhir dengan Aini beberapa minggu sebelum menghilang. Putrinya waktu itu menangis dan mengaku sering merasa diperhatikan diam-diam oleh ayah tirinya. Ia bahkan mengeluh beberapa kali kehilangan pakaian dalam yang sedang dijemur. Saat itu Kartini hanya menanggapi dengan kemarahan, mengira anaknya terlalu sensitif dan berprasangka buruk. Kini setelah 3 bulan berlalu, kata-kata itu menghantui dirinya. Malam terakhir mimpi itu datang lebih nyata. Ia melihat Aini bukan hanya berdiri di dekat lubang limbah, melainkan juga menggulurkan tangan yang berlumuran lumpur seakan meminta diselamatkan. Kartini terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Pada saat itu ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Menyimpan mimpi itu hanya akan membuat batinnya hancur. Meskipun orang lain mungkin menganggapnya gila, ia harus mencari kebenaran. Pagi harinya ketika Slamet masih tertidur, Kartini mengambil sedikit uang receh yang ia simpan di sebuah kaleng. Ia hanya membawa kerudung sederhana dan bergegas meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Ia berjalan jauh melewati jalan setapak bebatuan menuruni bukit lalu tiba di jalan besar.
Setelah menempuh jarak hampir 10 km ia berhasil menemukan tukang ojek yang membawanya langsung ke kantor polisi di pusat Kabupaten Gunung Kidul. Di kantor polisi Kartini diterima oleh seorang penyidik berpengalaman bernama Ibta Bambang Santoso. Dengan suara serak ia menceritakan seluruh mimpinya, bagaimana mimpi itu berulang setiap malam, bagaimana ia melihat putrinya dalam keadaan lusuh kotor dan meminta tolong dari dalam lubang limbah di belakang rumah. Ruangan itu mendadak hening. Bambang mendengarkan dengan penuh perhatian meski dalam benaknya banyak pertanyaan. Selama bertahun-tahun bertugas ia belum pernah menerima laporan yang bersumber dari sebuah mimpi. Dari sisi hukum jelas itu hampir mustahil dijadikan dasar penyelidikan. Namun tatapan Kartini membuatnya ragu untuk mengabaikan begitu saja. Ada rasa takut sekaligus keyakinan yang terpangkar dari mata perempuan itu. Ia melihat seorang ibu yang patah hati namun juga meyakini bahwa mimpinya membawa pesan kebenaran. Bambang berdiri dari kursinya, berjalan bolak-balik di ruangan menimbang segala kemungkinan. Jika ia mengabaikan cerita itu mungkin saja ia membiarkan sebuah kejahatan terkubur selamanya. Tetapi jika ia bertindak tanpa dasar kuat ia bisa dituduh menyalahgunakan wewenang. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah hati-hati. Ia tidak akan langsung meminta surat izin penggeledahan tetapi akan mencari cara untuk memancing reaksi Slamet. Dengan suara tenang ia meminta Kartini pulang lebih dulu, bersikap seolah tidak ada yang terjadi dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Kartini mengangguk meski dalam hatinya masih penuh kegelisahan. Setidaknya ia merasa sedikit lega karena sudah mengungkapkan semuanya. Setelah Kartini pergi, Bambang segera mengumpulkan beberapa anggota tim yang paling ia percaya. Mereka menyusun rencana untuk datang dengan menyamar sebagai petugas lingkungan dari Dinas Kebersihan. Alasan resmi mereka adalah melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sanitasi peternakan besar di wilayah Gunung Kidul dengan membawa truk penyedot limbah serta perlengkapan kerja. Sore harinya sebuah truk tangki berhenti di depan rumah Slamet. Beberapa pria berbaju kerja turun, di antaranya Bambang yang mengenakan helm proyek dan pakaian lusuh. Dengan sikap resmi ia memperkenalkan diri sebagai tim pemeriksa lingkungan dan menjelaskan bahwa ada program pengecekan mendadak untuk mencegah pencemaran. Slamet tampak terkejut tetapi tidak bisa menolak. Ia menggantar mereka ke halaman belakang tempat kandang babi berdiri dan sebuah lubang limbah besar ditutup papan kayu seadanya. Bau menyengat menyeruak membuat semua orang menahan napas. Bambang pura-pura memeriksa lalu mengatakan bahwa sesuai peraturan lubang itu harus segera dikosongkan dan biaya sebagian ditanggung pemerintah. Wajah Slamet seketika berubah. Raut tenangnya hilang digantikan kepanikan. Dengan tergesa ia menolak, mengatakan bahwa lubang itu masih bisa dipakai dan ia akan mengurusnya sendiri beberapa hari lagi. Penolakan yang berlebihan itu justru menimbulkan kecurigaan lebih besar. Seorang peternak biasa tentu senang jika ada bantuan gratis, apalagi untuk pekerjaan kotor seperti itu. Bambang memberi isyarat kepada anak buahnya agar segera menggerakkan truk penyedot masuk ke halaman. Dengan suara tegas ia mengatakan bahwa ini aturan wajib dan harus dilakukan. Slamet berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, keringat dingin menetes deras. Ia tahu rahasia yang selama ini ia sembunyikan berada di ambang terbongkar. Mesin truk penyedot meraung menembus kesunyian sore ketika selang besar diarahkan ke lubang limbah yang hanya tertutup papan tipis. Saat penutup diangkat, bau busuk langsung menyergap udara dan membuat beberapa anggota tim menutup hidung dengan kain. Slamet berdiri kaku di sudut halaman, wajahnya memukat dan tubuhnya bergetar. Bambang mengamati setiap gerak-geriknya. Pengalaman panjang sebagai penyidik membuatnya peka terhadap tanda-tanda kepanikan orang yang rahasianya terangkam terbuka. Keringat yang menetes di pelipis, tatapan mata yang gelisah dan kepalan tangan yang terlalu erat menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang salah di dalam lubang itu. Pompa mulai bekerja menyedot cairan pekat dari dasar lubang dengan suara bergemuruh yang berpadu dengan anjir menyengat. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan muncul. Slamet berusaha menjaga raut tenang tetapi urat di lengannya menonjol ketika ia menggepalkan tangan. Beberapa menit kemudian suara mesin berubah, aliran tersendat seolah ada benda besar yang menyumbat pipa. Operator mencoba menekan tekanan tetapi mesin justru tersentak dan berhenti sejenak. Ia memberitahu bahwa di dasar lubang ada sesuatu yang menghalangi. Dua pekerja mengambil tongkat panjang dan menusuk-nusuk lumpur kental mencari sumber hambatan sampai ujung tongkat menyentuh sesuatu yang keras namun terbungkus. Ketika diangkat perlahan, tepi terpal plastik berwarna hijau kebiruan tampak di antara kotoran dan lumpur. Semua pandangan beralih ke Bambang. Ia memberi isyarat untuk menghentikan pekerjaan sejenak. Detak jantungnya menggengkang, naluri penyidik mengatakan mereka baru saja menyentuh inti dari apa yang selama ini coba disampaikan Kartini lewat mimpi-mimpinya. Slamet terperosok duduk, tatapannya kosong seolah seluruh tenaga terserap habis. Bambang mendekat menatapnya dingin. Tanpa pengakuan sekalipun reaksi itu cukup untuk menandai adanya rahasia kelam.
Tim forensik yang sudah bersiaga turun dengan perlindungan lengkap. Mereka menyingkirkan lumpur di sekitar bungkusan lalu mengangkatnya ke atas dan meletakkannya di atas terpal bersih. Bentuknya segera memperlihatkan garis tubuh manusia yang tertutup rapat oleh lapisan terpal dan lilitan tali. Hening merayap menyelimuti halaman, tidak ada seorang pun yang berbicara. Bambang menarik napas panjang dan memerintahkan agar barang bukti disegel untuk dibawa ke laboratorium forensik. Namun bahkan sebelum perintah itu selesai, segala kepura-puraan di wajah Slamet sudah runtuh. Pelu yang memangka jemari yang bergetar dan keheningan yang menyiram menjadi pengakuan tanpa kata. Bambang melangkah mantap dan menyatakan penahanan terhadap Slamet atas dugaan pembunuhan. Dua anggota polisi memborgol pergelangan tangannya. Slamet tidak melawannya, menunduk wajahnya, kehilangan warna dan langkahnya goyah ketika digiring menuju mobil patroli. Di luar pagar, warga yang sedari tadi penasaran mulai berkerumun. Bisik-bisik menyebar cepat, beberapa menutup mulut karena ngeri membayangkan bahwa yang ditemukan adalah Aini. Desa yang biasanya tenang seketika dipenuhi gelombang kemas yang menegang di udara. Di halaman belakang, tim forensik melanjutkan prosedur. Lilitan tali dipotong satu persatu, lapisan terpal dibuka dengan hati-hati dan di baliknya terbentang jasad seorang gadis muda dalam kondisi yang menunjukkan telah lama terbenam. Pakaian yang koyak dan kondisi tubuh yang telah rusak oleh waktu tidak menghapus kepastian bahwa itu manusia yang pernah hidup. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi menahan diri untuk tidak berujar. Kengerian dan duka bercampur menjadi satu rasa yang berat. Pada saat yang sama, jauh dari halaman yang kini menjadi tempat olah TKP, Kartini duduk di rumah kerabatnya merapalkan doa dengan tangan bergetar. Harapan tipis bahwa putrinya hanya pergi jauh dan akan pulang suatu hari masih berusaha ia pertahankan. Di kantor polisi, Bambang menimbang kata-kata yang harus disampaikan nanti. Menangkap pelaku memang bagian dari tugas, tetapi menyampaikan kabar yang memutus harapan seorang ibu adalah bagian yang paling berat dari semua itu. Barang bukti dibawa ke laboratorium forensik provinsi. Pemeriksaan awal menunjukkan tanda-tanda kekerasan pada leher yang konsisten dengan pembekapan atau penjeratan. Kondisi pakaian yang koyak memperkuat dugaan adanya perlawanan sebelum kematian. Laporan sementara dikirim ke tim penyidik ahli forensik menyatakan kekokohan ciri-ciri dan waktu dengan hilangnya Aini sambil menunggu konfirmasi ilmiah melalui perbandingan DNA dengan sampel milik Kartini. Sementara proses ilmiah berjalan, gambaran peristiwa mulai tersusun rapi. Sebuah kejahatan keji telah disembunyikan berbulan-bulan lamanya hanya beberapa meter dari kamar tempat seorang gadis dulu belajar dan bermimpi. Mobil patroli yang membawa Slamet meninggalkan halaman perlahan melewati kerumunan warga yang menatap dengan marah sekaligus tidak percaya. Bambang mengikuti dengan pandangan kosong sesaat lalu kembali menandatangani berita acara dan memastikan semua prosedur olah tempat kejadian dipenuhi tanpa celah. Di benaknya ia mengulang keputusan-keputusan kecil yang membawanya pada momen ini, memperkayai naluri seorang ibu menyusun penyamaran yang sederhana namun efektif dan menahan diri untuk tidak melangkah gegabah sampai bukti berbicara sendiri. Ketika senja turun di atas perbukitan, halaman belakang itu kembali sunyi, tetapi keheningannya kini menyimpan kebenaran yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Laboratorium forensik provinsi malam itu tidak pernah berhenti bekerja. Jasad yang diangkat dari lubang limbah dibawa dengan pengawalan ketat, dibungkus kantong kedap cairan dan langsung diperiksa oleh tim ahli. Setiap detail didokumentasikan mulai dari kondisi pakaian, luka di tubuh hingga sisa jaringan. Autopsi awal memberikan hasil yang mengejutkan. Leher korban penuh bekas kekikan, tulang hyoid patah dan terdapat mema luas di sekitar tenggorokan. Semua itu menegaskan bahwa kematian terjadi akibat tekanan kuat di leher. Pakaian yang melekat koyak di beberapa bagian seolah menandakan adanya perlawanan keras sebelum maut. Bambang menerima laporan sementara dengan darah sesak. Dugaan awal Kartini kini terbukti. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa Aini kabur atau pergi sukarela. Semua bukti mengarah pada satu kenyataan pahit: gadis muda itu telah menjadi korban kekerasan brutal. Keesokan harinya hasil perbandingan DNA resmi keluar. Sampel jaringan korban dikokokkan dengan darah Kartini dan hasilnya 100% kokok. Identitas korban tidak lagi diragukan. Jasad yang ditemukan adalah Siti Nur Aini. Tangisan panjang sang ibu selama 3 bulan kini berakhir dengan jawaban yang menghancurkan. Bambang tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia memanggil Kartini datang ke kantor polisi. Perempuan itu hadir dengan langkah gontai, tubuh kurus, wajah tirus dan mata bengkak. Dalam sorot matanya masih ada sisa harapan rapuh bahwa anaknya mungkin masih hidup. Ketika diminta duduk, Bambang menahan napas panjang lalu perlahan menyampaikan kabar bahwa jasad Aini telah ditemukan. Kartini memberu seakan bumi berhenti berputar. Air mata jatuh deras, tubuhnya gemetar hebat. Ketika Bambang menambahkan bahwa putrinya meninggal bukan karena kecelakaan melainkan akibat pembunuhan, teriakan pilu keluar dari mulut perempuan itu sebelum ayah jatuh pingsan.
Saat tersadar kembali, Kartini duduk terpaku pandangan kosong menembus dinding. Ia mengulang-ulang menyalahkan diri sendiri, menyesali bahwa ia pernah mengabaikan curhatan putrinya tentang perlakuan aneh sang ayah tiri. Rasa bersalah kini membakar lebih kuat daripada duka kehilangan. Ia merasa bahwa andai ia percaya sejak awal tragedi ini mungkin tidak pernah terjadi. Tim penyidik tidak berhenti. Semua bukti forensik dikumpulkan dengan rapi dari DNA, foto autopsi, hasil visum hingga laporan lingkungan. Untuk memperkuat berkas perkara, mereka sepakat melakukan rekonstruksi di TKP. Beberapa hari kemudian Slamet dibawa kembali ke rumahnya dengan borgol di tangan. Wajahnya kusut, tubuh lunglai. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggal berubah menjadi panggung kebenaran. Ratusan warga berkumpul di luar pagar, tatapan mereka penuh amarah. Dengan pengawasan ketat, Slamet diperintahkan memperagakan ulang perbuatannya. Ia berjalan menuju kamar kecil tempat Aini biasa belajar, menunjukkan bagaimana ia masuk menundukkan perlawanan dan menciptakan bencana. Ia menunjuk sudut ranjang tempat gadis itu pernah menangis ketakutan. Setelah itu ia menuntun rombongan keluar ke halaman belakang, berdiri di tepi lubang yang kini kosong dan menjelaskan bagaimana ia mengikat tubuh membungkus dengan terpal, menambahkan pemberat lalu menjatuhkannya ke dalam lubang limbah. Setiap gerakan direkam kamera penyidik menjadi bukti hidup yang tidak bisa dibantah. Suasana di lokasi begitu menegangkan. Banyak warga menahan napas, beberapa menutup mata karena tidak kuat menyaksikan. Rekonstruksi berakhir, Slamet digiring kembali ke mobil tahanan. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Bambang berdiri agak jauh mengikuti dengan tatapan kosong hingga kendaraan menghilang di tikungan. Dalam hati tidak ada rasa lega, hanya beban berat karena ia tahu hukuman apapun tidak akan pernah mampu menyembuhkan luka hati Kartini. Beberapa minggu kemudian berkas perkara lengkap diserahkan ke kejaksaan. Slamet dituntut dengan pasal pembunuhan berencana dan tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman mati. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Provinsi, menyedot perhatian media, aktivis dan warga. Ruang sidang penuh sesak, semua ingin menyaksikan bagaimana hukum menjatuhkan vonis. Ketika majelis hakim memeriksa bukti, ruangan mendadak hening. Rekaman rekonstruksi diputar memperlihatkan Slamet dengan wajah dingin memperagakan ulang tindakan keji. Penonton menahan napas, beberapa siswa yang hadir dalam kunjungan sekolah menangis ketakutan. Laporan forensik dibakakan lantang memaparkan detail patah tulang, memar luas dan kekokohan DNA yang tidak terbantahkan. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam hati semua orang. Majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa perilaku Slamet keji, tidak manusiawi dan tidak layak mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Vonis dijatuhkan hukuman mati. Ruang sidang bergemuruh, sebagian orang berbisik lega merasa keadilan ditegakkan. Namun Kartini hanya menunduk menangis. Baginya tidak ada vonis apapun yang bisa mengembalikan anaknya. Hari-hari berikutnya Kartini kembali ke rumah yang kosong. Ia menjual semua harta, meninggalkan peternakan dan memilih hidup sendirian. Setiap malam ia duduk termenung dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Ia terus menyalahkan diri karena tidak percaya pada putrinya, karena tidak lebih peka terhadap tanda-tanda. Luka itu akan ia bawa sampai akhir hayatnya. Setelah vonis dijatuhkan, ruang sidang berangsur sepi. Kursi-kursi yang tadi penuh sesak kini kosong, namun bayangan tragedi masih menempel di benak semua orang yang hadir. Media massa ramai memberitakan kasus itu, menyorotnya dari berbagai sudut. Ada yang mengulas sisi hukum, ada yang menyoroti sisi sosial, ada pula yang menekankan pentingnya kewaspadaan keluarga. Di mata masyarakat, peristiwa ini menjadi simbol kegelapan yang dapat bersembunyi di balik tembok rumah sederhana. Nama Slamet yang dulu disegani sebagai peternak rajin kini hanya disebut dengan nada hina. Ia menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa kehilangan akal sehat sekaligus kemanusiaannya. Kartini pulang ke rumah tua yang dulu penuh kanda tawa Aini. Setiap sudut menyimpan kenangan. Di meja belajar masih ada koretan tulisan tangan, di lemari tergantung baju sekolah yang tak sempat dicuci, di rak buku tersusun novel remaja yang pernah dibeli di pasar malam. Semua benda itu kini bisu menjadi pengingat keheningan dan kehilangan. Kartini sering duduk di kamar anaknya memegang buku catatan, menyisir helai rambut yang tertinggal di sisir lalu menangis tanpa suara. Malam terasa panjang. Kesunyian hanya dipotong suara jangkrik di kebun belakang. Kartini tak lagi bisa tidur lelap. Wajah Aini kerap hadir dalam mimpi, bukan sebagai tanda gaib melainkan sebagai kenangan yang menghantui. Ia mendengar suara tawa, melihat langkah riang di halaman, merasakan genggaman tangan kecil yang dulu menemaninya ke pasar. Namun setiap terbangun kenyataan menggentam lebih keras. Putrinya telah tiada, direnggut secara brutal oleh orang yang seharusnya melindungi. Di desa masyarakat membicarakan tragedi itu berbulan-bulan. Banyak yang merasa bersalah karena tidak peka. Tetangga mengaku pernah melihat Aini pulang dengan wajah pucat tetapi menganggapnya hal biasa.
Seorang guru menyatakan ini pernah tampak murung namun ia tak menyangka itu pertanda bahaya. Semua orang kini memandang hidup dengan was-was. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat paling aman. Bambang meski berhasil menuntaskan kasus tidak merasa puas. Ia menulis catatan pribadi menjadikan peristiwa itu pelajaran. Ia menyadari naluri seorang ibu bisa melampaui logika penyidik berpengalaman. Mimpi yang semula dianggap ilusi ternyata membuka jalan menuju kebenaran. Bambang berkali-kali merenung bahwa tugas polisi bukan hanya mengumpulkan bukti tetapi juga mendengarkan suara hati orang yang berduka. Sementara itu Slamet menunggu eksekusi di ruang tahanan khusus. Hari-harinya sunyi tanpa kunjungan, tanpa surat, tanpa doa. Ia hidup terisolasi ditemani rasa takut pada ajal yang kian mendekat. Sipir penjara mengatakan Slamet sering berbicara sendiri, terkadang menangis, terkadang tertawa aneh. Ia menulis sesuatu di dinding sel dengan arang lalu menghapusnya lagi. Tidak ada yang tahu isi hatinya tapi semua perkaya bayangan Aini tak pernah melepaskannya. Kartini akhirnya menjual rumah dan peternakan. Ia tak sanggup tinggal di tempat penuh kenangan pahit. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, hidup sederhana dari hasil penjualan tanah. Setiap hari ia berziarah ke makam Aini, membersihkan nisan, menabur bunga dan berbicara seolah anaknya masih mendengar. Ia menceritakan kuaka kabar tetangga hingga rasa sakit di tubuh tuannya. Percakapan siara itu menjadi satu-satunya cara bertahan. Hari-hari berlalu, luka tak pernah sembuh. Namun perlahan Kartini belajar mengubah kehilangan menjadi kekuatan. Ia bergabung dengan kelompok masyarakat yang peduli pada perempuan dan anak. Ia menceritakan kisahnya di berbagai pertemuan, menekankan pentingnya mendengarkan dan memperkayai suara anak-anak. Banyak ibu meneteskan air mata sadar bahwa kelalaian sekecil apapun bisa membawa malapetaka. Di sekolah nama Aini dijadikan pelajaran. Guru menceritakan keberaniannya meski tak pernah sempat terungkap sebagai pengingat agar siswa berani bicara jika merasa terengkam. Kasus ini mendorong aparat lebih serius menangani laporan kekerasan domestik. Pengaduan kecil yang dulu dianggap remeh kini ditindaklanjuti dengan sigap. Namun di balik semua perubahan itu, luka pribadi Kartini tetap mengganggu. Setiap malam ia berdoa memohon maaf karena tak cukup melindungi. Ia percaya suatu hari di dunia lainnya akan bertemu kembali dengan Aini tanpa rasa sakit dan tanpa beban bersalah. Keyakinan kecil itu yang membuatnya bertahan melewati hari demi hari. Di sisi lain, Bambang menutup catatan akhirnya dengan kalimat singkat, tidak ada kebenaran yang bisa dikubur selamanya. Kata-kata itu ia simpan bukan hanya untuk dirinya melainkan untuk semua penyidik muda yang ia bimbing. Ia berharap mereka mengerti bahwa keadilan terkadang ditemukan di tempat yang tak terduga, bahkan dalam mimpi seorang ibu. Eksekusi hukuman mati terhadap Slamet tidak serta-merta menghapus luka yang ditinggalkan. Bagi banyak orang, vonis itu hanyalah penutup formal dari sebuah tragedi, sementara bagi Kartini luka tetap terbuka dan terus berdarah. Malam demi malam ia masih duduk di beranda rumah kecilnya memandang ke langit gelap, bertanya-tanya apakah putrinya kini telah tenang di alam lain. Desa Gunung Kidul pun berubah setelah peristiwa itu. Orang-orang menjadi lebih hati-hati. Para tetua desa sering mengingatkan agar jangan menutup mata terhadap tanda-tanda yang aneh di sekitar keluarga atau tetangga. Kegiatan ronda malam lebih rutin, pertemuan warga lebih sering dan isu tentang perlindungan anak menjadi topik utama dalam setiap rapat RT. Meski begitu, bayangan tragedi tidak mudah hilang. Nama Aini kerap disebut sebagai pengingat dan banyak anak perempuan diberi nasihat lebih ketat oleh orang tua mereka. Kartini mencoba mencari jalan untuk tetap berguna. Ia mulai mengaji anak-anak kecil di surau dekat rumah barunya. Suaranya serak namun setiap ayat yang dibacakan terasa penuh makna. Anak-anak menyukai kelembutan Kartini meskipun di balik senyumnya masih ada kesedihan mendalam. Setelah pelajaran selesai, ia kerap memberikan nasihat sederhana tentang keberanian untuk berkata jujur dan meminta pertolongan bila merasa tidak aman. Baginya setiap kata yang ia ungkapkan adalah doa agar tragedi serupa tidak menimpa anak-anak lain. Bambang kadang mengunjungi Kartini. Mereka duduk berdua di halaman berbincang tentang kuaka panen atau kabar desa. Bambang jarang menyentuh topik kasus karena ia tahu setiap kalimat tentang itu adalah pisau yang menusuk kembali. Namun dalam hati ia tetap merasa terikat dengan keluarga itu seolah tugasnya belum selesai. Ia merasa masih harus menjaga Kartini agar tidak terjebak dalam kesepian total. Waktu berjalan, Slamet akhirnya dieksekusi. Berita itu menyebar cepat, memunculkan berbagai reaksi. Ada yang lega, ada yang menganggap keadilan sudah ditegakkan, ada pula yang merasa kematian tidak bisa menebus kejahatan. Kartini mendengar berita itu dengan wajah tenang. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tanda kepuasan. Ia hanya berbisik dalam hati bahwa semua sudah kembali pada Sang Pencipta. Namun setelah malam tiba, ia tetap menangis karena meski pelaku sudah tiada, ini tidak pernah kembali.
Di sekolah-sekolah guru menggunakan kisah ini sebagai bahan pembelajaran tentang keberanian dan perlindungan diri. Nama Aini tertulis di papan mading sebagai simbol peringatan. Setiap tahun pada tanggal ditemukannya jasad Aini, sekolah mengadakan doa bersama. Kartini diundang duduk di bangku depan meneteskan air mata sambil mendengarkan doa anak-anak yang tidak pernah mengenal Aini tetapi merasakan kehilangan seolah mereka keluarga. Masyarakat sekitar mulai menyusun program perlindungan. Posyandu tidak hanya memeriksa kesehatan balita tetapi juga memberikan penyuluhan tentang hak-hak anak. Polisi desa membuka pos pengaduan khusus mengajak warga berani melapor jika melihat tanda kekerasan. Semua itu lahir dari kesadaran bahwa tragedi Aini tidak boleh terulang. Namun bayangan itu tetap ada. Kartini sering merasa mendengar langkah kaki Aini di lorong rumah kecilnya. Terkadang ia mendapati mimpi di mana putrinya datang tersenyum menyuruhnya berhenti menangis. Mimpi itu membuat Kartini bangun dengan dada sesak antara bahagia karena melihat senyum itu dan hancur karena sadar itu hanya ilusi. Ia berusaha menata hidup tetapi ingatan selalu datang tanpa diundang. Bambang di sisi lain terus menulis. Ia menyusun catatan tentang metode penyelidikan, tentang bagaimana memperkaya suara hati korban dan tentang pentingnya menggali informasi yang tidak tertulis di berkas. Ia menjadikan kasus Aini sebagai bab khusus dalam buku catatan karirnya. Ia berharap suatu hari tulisan itu bisa menjadi bahan pelatihan resmi bagi generasi penyidik baru. Kartini mulai dikenal luas. Media sosial menuliskan kisahnya, beberapa organisasi mengundangnya untuk berbagi pengalaman. Meskipun awalnya ia ragu, akhirnya Kartini setuju. Ia berdiri di depan ruangan penuh orang, suaranya gemetar tetapi setiap kata menyentuh hati. Ia bercerita tentang bagaimana ia kehilangan anak, tentang rasa bersalah dan tentang kekuatan untuk tetap hidup. Banyak yang menangis mendengarnya, banyak pula yang termotivasi untuk lebih melindungi keluarga mereka. Sering berjalannya waktu, Kartini menemukan cara untuk berdamai. Ia tidak pernah melupakan Aini tetapi ia belajar menerima bahwa hidup harus terus berjalan. Ia merawat taman kecil di depan rumah, menanam bunga kesukaan Aini. Setiap pagi ia menyiram tanaman sambil berbisik doa. Bunga-bunga itu tumbuh indah menjadi simbol cinta yang tidak pernah mati. Meski begitu, ada saat-saat Kartini kembali tenggelam dalam kesedihan. Setiap kali melihat gadis remaja berjalan pulang sekolah, ia merasa hatinya ditusuk. Ia membayangkan seandainya Aini masih hidup, mungkin usianya sudah kuliah, mungkin ia sudah punya cita-cita besar. Pikiran itu membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bambang selalu hadir saat Kartini membutuhkan. Ia menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang ibu yang kehilangan. Dalam benaknya ia tahu kasus ini tidak hanya meninggalkan catatan hukum tetapi juga meninggalkan pelajaran kemanusiaan yang lebih besar. Ia yakin selama orang masih mengingat, selama cerita masih diceritakan, keadilan Aini tidak pernah padam. Hari demi hari berlalu, desa mencoba menyembuhkan luka. Anak-anak kembali bermain di sawah, pasar kembali ramai dan suara gamelan kembali terdengar di akar hajatan. Namun di sudut hati semua orang ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Bayangan tragedi tetap menjadi pengingat bahwa kebenaran memang bisa ditutupi sementara tetapi pada akhirnya akan muncul meski lewat mimpi seorang ibu. Tahun-tahun berlalu setelah kasus menggemparkan itu, namun gema tragedi masih terdengar di Gunung Kidul. Meskipun kehidupan perlahan kembali ke ritmenya, tidak ada yang benar-benar sama. Nama Aini masih hidup dalam percakapan, dalam doa dan dalam kenangan yang tidak pernah pudar. Di setiap sudut desa orang masih menunjuk ke arah rumah lama tempat tragedi terjadi sebagai pengingat bahwa keburukan bisa menyamar di balik wajah yang terlihat biasa. Kartini kini menua dengan rambut memutih dan langkah perlahan. Ia tinggal di rumah kecil yang dikelilingi taman bunga. Bunga mawar dan melati mekar ditanam dengan penuh cinta sebagai penghormatan untuk Aini. Setiap pagi Kartini menyiram tanaman dengan hati-hati seolah menyirami kenangan. Setiap kelopak yang terbuka baginya adalah simbol kehadiran sang anak di dunia yang tidak bisa disentuh. Meski sudah bertahun-tahun Kartini tidak pernah berhenti berziarah. Makam Aini selalu bersih, nisan selalu terawat, bunga segar selalu tersedia. Di sana Kartini berbicara panjang menceritakan apa yang terjadi di desa, kabar orang-orang, bahkan tentang tubuh tuannya yang semakin lemah. Percakapan ziarah itu menjadi ritual yang menjaga kewarasannya. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak menyaksikan seorang ibu yang kehilangan namun tetap setia pada cinta tanpa syarat. Bambang yang kini menjelang pensiun sering merenung tentang perjalanan panjang karirnya. Dari semua kasus yang pernah ia tangani, tragedi Aini menempati ruang paling dalam di hatinya. Ia sadar bahwa yang membuat kasus itu istimewa bukan hanya kekejaman pelaku tetapi juga kekuatan luar biasa dari seorang ibu. Mimpi yang dianggap tak masuk akal ternyata menjadi benang merah menuju kebenaran. Ia menuliskan semua itu dalam sebuah naskah panjang, berharap suatu hari akan dibaca generasi pendidik baru sebagai pelajaran.
Desa pun berubah banyak. Dari tragedi lahir kesadaran kolektif. Pos ronda tidak hanya menjaga keamanan malam tetapi juga menjadi tempat warga saling bercerita dan memperhatikan tanda-tanda kekerasan di sekitar mereka. Di sekolah guru semakin peka terhadap perubahan sikap murid. Program penyuluhan rutin dilakukan mengajarkan anak-anak agar berani bersuara. Nama Aini tercatat dalam buku tahunan sekolah sebagai sosok inspirasi meski ia sendiri tak pernah sempat menyuarakan penderitaannya. Kartini beberapa kali diundang ke seminar dan pertemuan komunitas. Awalnya ia enggan merasa terlalu berat membuka luka lama, tetapi setiap kali ia berbicara orang-orang mendengarkan dengan penuh khidmat. Ia menceritakan rasa bersalah kehilangan sekaligus keberanian untuk bangkit. Kisahnya membuat banyak orang menangis dan sekaligus menyadarkan bahwa tragedi bisa menimpa siapa saja. Dari pengalaman pahit itu Kartini menanamkan pesan penting dengarkan anak-anak perkaya suara mereka jangan menunggu sampai terlambat. Waktu berjalan dunia terus berubah tetapi bayangan tragedi tetap menjadi bagian dari ingatan bersama. Slamet hanya tinggal nama di lembar hitam sejarah sementara Aini menjadi simbol tak resmi tentang keberanian dan perlindungan. Banyak organisasi menggunakan kisahnya sebagai contoh dalam kampanye melawan kekerasan domestik. Bahkan di luar desa orang mengenal cerita itu melalui artikel dan dokumenter. Kartini hidup dengan tenang meskipun luka tidak pernah sepenuhnya sembuh. Ia menemukan kedamaian kecil dalam kegiatan sehari-hari menulis doa di buku catatan memberi makan kucing liar yang datang ke halaman menyulam kain dengan motif sederhana. Namun setiap kali malam tiba hatinya tetap berbicara dengan Aini. Ia yakin suatu hari di dunia lain pertemuan akan terjadi. Keyakinan itu menjaga langkahnya menuntun setiap tarikan napas. Bambang akhirnya pensiun dengan upakara sederhana. Dalam pidatonya ia tidak menyebutkan prestasi besar melainkan hanya satu kalimat tidak ada kebenaran yang bisa dikubur selamanya. Kalimat itu menggema meninggalkan pesan kuat bagi semua rekan muda. Ia menutup karier dengan kesadaran bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga tentang mendengar mereka yang tertindas. Tragedi Aini meninggalkan warisan tak tertulis. Warisan itu hidup dalam hati Kartini dalam catatan Bambang dalam kesadaran masyarakat dan dalam keberanian anak-anak yang kini tahu bahwa suara mereka berharga. Dari kegelapan lahirlah cahaya, dari kehilangan lahirlah kesadaran dan dari luka lahirlah kekuatan. Meski jalan panjang penuh hermata kisah itu kini berdiri sebagai pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah padam dan kebenaran meski terkubur dalam akhirnya selalu menemukan jalan menuju cahaya. Kisah tragis tentang Aini meninggalkan pesan mendalam bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita meremehkan tanda-tanda kecil yang muncul di sekitar kita. Sebuah tatapan kosong, sebuah keluhan lirih atau bahkan mimpi yang terasa aneh bisa saja merupakan jeritan hati yang meminta pertolongan. Dari pengalaman Kartini kita belajar bahwa naluri seorang ibu tidak pernah boleh diabaikan. Kepekaan perhatian dan keberanian untuk mendengarkan dapat menyelamatkan nyawa. Tragedi ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Mungkin keadilan datang terlambat, mungkin luka butuh waktu lama untuk sembuh, tetapi pada akhirnya cahaya selalu muncul bahkan dari dalam kegelapan terdalam. Tugas kita sebagai manusia adalah berani bersuara, melindungi yang lemah dan tidak membiarkan ketidakadilan terus berlanjut. Dalam keluarga, komunikasi adalah kunci. Setiap orang tua perlu mendengarkan anak-anak mereka dengan hati terbuka. Setiap anak berhak merasa aman, dicintai dan dilindungi. Jangan tunggu sampai terlambat untuk percaya pada suara kecil yang mungkin terdengar sepele karena di baliknya bisa tersimpan kebenaran yang menentukan hidup dan mati. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari kita sebarkan pesan kebaikan bersama. Tekan tombol like agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya perlindungan keluarga. Bagikan video ini supaya kisah Aini menjadi pengingat bagi banyak orang. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya di kanal ini. Setiap klik dari Anda bukan hanya dukungan untuk kanal ini tetapi juga langkah kecil untuk menyuarakan keadilan dan kasih sayang. Mari kita tumbuhkan komunitas yang berani, peduli dan selalu menjaga mereka yang rentan.